Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita sekarang tentang fuzzy inference system, yaitu sistem penarikan kesimpulan menggunakan logika fuzzy. Kita mulai dari definisi beberapa pertama terkait dengan definisi pernyataan, yaitu proposisi. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Jadi bernilai benar saja atau salah saja. Itu yang disebut sebagai proposisi atau pernyataan. Sebuah proposisi atau statement atau pernyataan adalah sebuah kalimat deklaratif yang memiliki tepat satu nilai kebenaran, yaitu benar, B, salah, S. Kalimat tanya dan kalimat perintah tidak termasuk sebagai pernyataan atau proposisi. Berikutnya adalah beberapa contoh proposisi. 1 tambah 2, 3. Benar kan? Presiden RI tahun 2005 adalah SBY. Benar juga. 6 adalah bilangan prima. Salah. Ini walaupun salah disebut sebagai proposisi juga. Karena intinya benar saja atau salah saja. Warna benar RI adalah biru dan merah. Salah. Ini proposisi. Nah, yang tidak termasuk proposisi, X tambah 2 sama dengan 10. Karena belum jelas kebenarannya. Tergantung pada nilai X. Minumlah sirup ini 2 kali sehari. Ini kalimat perintah, tidak masuk proposisi, bukan pernyataan. Alangkah lucunya kucing itu. Ini juga kalimat pernyataan yang bukan proposisi, ini bukan pernyataan. Ya, ini cuma bentuk pertanyaan atau ungkapan yang belum tentu bernilai benar. Kemudian intersection atau N. Ya, lambang matematik seperti ini, yaitu irisan, itu mencari nilai minimum dari sini dua besaran, atau sini ya dua mu A dan mu B. Ya, interseksi adalah interseksi antara dua himpunan berisi elemen-elemen yang berada pada kedua himpunan itu. Nah, ekuivalen dengan operasi aritmatik atau logika N. Ya, pada logika fuzzy konvensional, operator N diperlihatkan dengan derajat keanggotaan minimum antara kedua himpunan. Misalnya anggota himpunan pertama ini, anggota himpunan kedua ini, maka minimumnya antara 0,0, 0,25 dengan 0,0, 0,0. Nah, itu 0,5 dengan 0,25, 0,25. Itu nilai interseksinya. Nah, sementara union atau OR itu mengambil nilai maksimumnya. Itu misalnya 0,0 dengan 0,0 ya 0,0, 0,25 dengan 0,0, 0,25. 0,5 dengan 0,75, 0,75. Itu nilai maksimumnya. Nah, kemudian komposisi dan implikasi. Komposisi adalah penggabungan dua atau lebih proposisi untuk menghasilkan proposisi yang baru. Komposisi disebut juga sebagai pernyataan majemuk. Jadi komposisi disebut juga sebagai pernyataan majemuk. Nah, implikasi adalah pernyataan majemuk atau komposisi yang menggunakan kata hubung bila dan maka. Jadi implikasi adalah komposisi yang menggunakan kata hubung bila dan maka. Bila, titik, maka, titik. Pernyataan tunggal yang pertama disebut sebagai anteseden dan pernyataan yang kedua disebut sebagai konsekuen. Jadi bila anteseden, maka konsekuen. Kata hubung bila maka disajikan dalam lambang seperti ini di matematik. Fungsi keanggotaan. Akurasi hasil logika fuzzy ditentukan oleh fungsi keanggotaan yang dipakai. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input ke dalam nilai keanggotaannya. Sering juga disebut sebagai derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, diantaranya adalah fungsi linear, baik fungsi linear naik atau linear turun, atau gabungan antara fungsi linear naik dan turun, yang sering dikenal sebagai kurva segitiga. Kemudian ada kurva S
dan kurva berbentuk lonceng atau bell curve. Secara umum, fungsi keanggotaan dibentuk lengkung seperti kurva S memiliki tingkat error yang lebih kecil. Ini secara umum ya, jika dibandingkan dengan fungsi keanggotaan linear. Tapi fungsi keanggotaan bentuk lengkung punya kelemahan, yaitu lebih rumit dalam perhitungannya dibanding fungsi keanggotaan linear. Nah, contohnya kan, ini linear, ini lengkung, juga lengkung. Ini linear, ini juga lengkung. Nah, kemudian fuzzy invariant sistemnya. Penarikan kesimpulan dalam sistem fuzzy itu kita bahas dalam bentuk pertama langkah-langkah fuzzy invariant system, kemudian metode invariant systemnya. Jadi langkahnya dulu baru metodenya. Langkah-langkahnya, pertama tentukan variabel dan himpunan fuzzy-nya. Tentukan variabel dan himpunan fuzzy, itu langkah-langkahnya. Kemudian tentukan fungsi keanggotaan. Kemudian lakukan implementasi fungsi implikasi. Kemudian lakukan komposisi atau agregasi aturan, dan kemudian lakukan proses penegasan atau defasi atau defazifikasi. Nah, fungsi implikasi ya secara umum, bentuk umumnya adalah if x1 sama dengan a atau adalah a dot, x2 adalah a dot seterusnya xn sama dengan an ya. If x1 is a1, x2 adalah a2, terusnya xn adalah an, maka y sama dengan b. Itu bentuk umum. Dengan titik dot itu adalah operator, misalnya or atau n. X1, X2 adalah variabel input, Y adalah variabel output, A1, A2 sampai AN, dan B adalah himpunan-himpunan fuzzy. Ada dua fungsi implikasi, itu fungsi minimum atau dot. Minimum, fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy. Jadi kita punya nilai seperti ini dari himpunan fuzzy pertama, keanggotaan seperti ini, kemudian himpunan kedua, keanggotaan seperti ini, maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah potongan dari himpunan fuzzy hasil, gitu kan. Jika permintaan naik, if permintaan naik, n persediaan sedang, dan produksi barang normal. Ini produksi barang normal, dan nilainya, hasil implikasinya adalah yang ini. Dia memotong fungsi implikasi. Jadi, akan memotong output himpunan fuzzy-nya. Yang dot akan menskala. Nah, beda tadi tidak dipotong, sekarang diskalakan kalau oleh dot. Oleh dot itu kan. Kemudian penalaran monoton. Ada jenis penalaran yang paling sederhana adalah penalaran monoton. Jika dua daerah fuzzy direlasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. Jika X adalah A, maka Y adalah B. Dengan fungsi transfer Y sama dengan X A, B. Maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi atau dekomposisi fuzzy. Nah, jika kondisi seperti ini aja ya, nilai output dapat diestimasi secara langsung dari derajat keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Contohnya ini, ini inputnya, nah kemudian langsung outputnya, nah ini saya keluar langsung outputnya 58. Jadi ini inputnya merupakan tinggi badan, misalnya tinggi badannya 65, maka derajat keanggotaannya 0,75, ini langsung jadi 0,75 juga derajat keanggotaan bagi berat badan. Jadi berat badan nanti hubungan langsung dengan kita berat badannya 58. Ini monoton, ya kan? Nah, kemudian metode komposisi. Ada 3 metode yang bisa dipakai, metode max, metode aditif, dan metode probabilistic OR atau PROBOR. Metode max, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, dan mengaplikasinya ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Secara umum dapat disimpulkan μsf, xi, ini max, nilai antara dua ini mana yang maksimum. Kita diambil sebagai himpunan hasilnya. Ya, jadi μsf adalah nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan KI,
mu Kf adalah nilai keanggotaan konsekuensi fazi aturan Ki. Nah, apabila digunakan fungsi implikasi min, maka metode komposisi ini sering disebut sebagai nama max min atau min max atau Mamdani. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada 3 aturan atau proposisi sebagai berikut. R1, R2, R3 sebagai rule 1, 2, 3 aturan-aturannya. Jika if biaya produksi rendah, N permintaan naik, dan produksi barang bertambah. Itu aturan pertama. Jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi barang bertambah. Aturan kedua, jika biaya produksi standar, maka produksi barang normal. If biaya produksi standar dan produksi barang normal. Itu aturan kedua. Aturan ketiga, if biaya produksi tinggi, N permintaan turun, dan produksi barang berkurang. Inilah 3 aturan yang kita pakai sebagai contoh yang harus kita akomodir. Nah, ini gambarannya. Himpunan fazi. Nah, jika biaya produksi rendah, permintaan naik, maka produksi barang bertambah. Ingat, perhatikan ini N. N itu dia mengambil nilai minimum. Nah, ini keanggotaannya sini, ini juga ini. Maka untuk hasilnya itu adalah produksi barang yang minimum, terpotong. Ya, dia terpotong, ya kan? Dia mengambil minimum dan terpotong. Ya, ini juga itu, mengambil minimum. Nah, ini standar karena cuma satu, ini nggak ada, tidak input, maka ini sini. Dan ini yang ketiga, aturan ketiga, mengambil yang minimum juga. Nah, semuanya ini menjadi daerah himpunan fazi hasil. Nah, bentuknya seperti ini, himpunan seperti ini. Ya. Ini aplikasi metode komposisi max. Ya. Kalau max kan mengambil semuanya. Kalau min ini yang ambil saja. Kalau max dia ngambil semua. Mana play maksimum semua, gabung semua max. Max itu kan berarti union. Max to or ya, max to or. Ya, dia ngambil semua. Ya, union. Dia ngambil semua. Kalau min, nah dia hanya mengambil nilai terendah saja. Oke. Metode yang kedua adalah metode aditif. Ya, solusi himpunan fazi diperoleh dengan cara melakukan bounded sum terhadap semua output darah fazi. Secara umum seperti ini. Jadi intinya dia fungsi keanggotaan ini, derajat keanggotaan ini dijumlahkan. Nah, dibandingkan dengan angka 1. Kalau jumlahnya dan diambil dalam minimumnya. Jadi kalau nilai mu SF tambah mu KF ini besar dari 1, maka yang diambil 1. Tapi kalau kecil dari 1, maka yang diambil ini mu SF dan mu KF. Ini tergantung pada jumlah ini. Inilah metode aditif. Ya. Dan probabilistic OR. Nah, dia intinya adalah probabilistic OR itu pertama dijumlahkan, kemudian dikalikan. Nah, dia kurangkan hasil penjumlahan dan hasil perkalian derajat keanggotaan. Nah, jadi ini mu SF tambah mu KF, kemudian kurang mu SF dikali mu KF. Itu yang metode probabilistic OR. Nilai keanggotaan solusi jadi mu SF nilai keanggotaan solusi sampai aturan I. Mu KF XI adalah nilai keanggotaan konsekuensinya sampai aturan I. Nah, kemudian kita melakukan penegasan. Input dari proses defazifikasi adalah suatu himpunan fazi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fazi. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fazi tersebut. Outputnya merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fazi tersebut. Jika diberikan suatu himpunan fazi dalam rank tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai tegas tertentu sebagai outputnya. Jika himpunan fazi dalam rank tertentu, kalau ada dalam rank dia, maka harus kita ambil proses penegasan untuk mendapatkan nilai fazi yang diinginkan, itu kan. Ya, nah, ada beberapa cara untuk melakukan proses penegasan. Pertama, metode centroid, itu solusi tegas diperoleh dengan cara mengambil titik pusat dari darah fazi. Jadi
dia mengambil bobot rata-ratanya, ya kan? Pusatnya seperti ini. Oke, ini matematisnya. ZI dikali mu C, ZI bagi dengan total mu C-nya. I mulai dari 0 sampai N. Kemudian metode bisektor, solusi Kripps atau tegas diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fasi yang memiliki nilai keanggotaan separuh dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fasi C. Jadi dia mengambil pada domain yang nilai keanggotaannya separuh dari total. Nah, jadi dalam rentang himpunan fasi C dia mengambil nilai separuhnya. Yang itu yang dia dipilih sebagai solusi. Nah, kemudian dari metode mean of maximum atau MOM. Solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai rata domain pada himpunan C yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Jadi, mengambil nilai rata pada domain pada himpunan C yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Nah, itu nanti kita lihat ya. Kemudian ada lagi metode smallest of maximum atau SOM. Solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain pada himpunan C yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Nah, kalau tadi maksimum nilai terbesar, kalau pada mean of maximum nilai rata, kalau ini small of maximum itu nilai terkecilnya, kemudian ada lagi largest of maximum nilai terbesar. Nah, ini. Kemudian ini daerah diversifikasinya. Nah, misalnya ini kita punya daerah diversifikasi untuk seperti ini, maka ini adalah large of maksimum, nilai maksimum. Karena ini minimumnya di sini, maka ini nilai maksimum di sini, large of maksimumnya. Nah, ini kalau sebaliknya kalau grafiknya seperti ini, maka sini adalah nilai rentang yang maksimum paling besar, ya kan? Nah, kemudian, nah ini short, ya, maksimum. Kemudian ini tengahnya, kemudian ini metode bisektor dan ini centroid. Jadi nilai-nilai yang bagi diambil ke centroid, kan ambil seperti ini. Ya. Ini yang nantinya kalau seandainya ada himpunan seperti ini, maka kalau kita pakai metode ini ya nilainya diambil. Pakai metode MOM, ini yang diambil. Pakai metode SOM ini yang diambil. Nah, pakai metode centroid, nilainya yang diambil. Pakai metode bisektor nilainya, berarti nilainya misalnya kalau pakai SOM mungkin nilainya min 2 gitu kan. Ya, kalau pakai IOM dapatnya min 8 ya kan. Ini small ya, small of M ya. Oke. Ini contohnya small of maximum. Ya, maksimumnya smallnya. Kemudian di sini dia ini gambaran ini sebenarnya gambar sama ya, cuma diproyeksikan di sini aja. Untuk mungkin tujuannya untuk memudahkan saja karena terlalu dempet sini. Jadi ini small maksimum seperti ini. Kemudian large, jadi large itu ya berarti yang paling jauh, paling besar. Small itu berarti yang ini dari yang maksimum dia diambil yang nilai yang maksimum terkecil. Nah, artinya dari domain Z ini yang mana yang terkecil itu yang maksud diambil. Ini kan maksimal dari sampai sini. Maka yang diambil kalau untuk smallest of maximum itu diambil yang ininya. Berlawanan dengan large of maximum diambil yang di sini. Nah, yang min of maksimum rata-ratanya itu rata-rata diambil nilai maksimumnya. Nah, kan. Nah, bisektor ada bisektor ini sesuai dengan dia bobot, ya kan? Bisektor dia setengah dari nilai total semuanya dan setengahnya diambil. Kemudian centroid itu yang bobot. Ada metode inferensi sistem fuzzy yang umum dipakai. Sekarang kita akan membahas satu metode saja, yaitu metode Tsukamoto. Jadi di antara tiga metode itu adalah sebenarnya ada metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Kita sekarang fokus pada metode Tsukamoto. Nah, metode Tsukamoto ini mengandung beberapa hal.
Yang pertama, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Ya, baik monoton naik maupun monoton turun. Kemudian output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alpha predicate atau Weierstrass. Jadi output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alpha Weierstrass. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Ya, jadi intinya sini hasil inferensinya diberikan secara tegas atau crisp. Tidak dalam bentuk himpunan fuzzy, tapi sudah tegas. Nah, ini yang membedakan antara metode Tsukamoto dengan metode yang lain. Mamdani dan seterusnya. Jadi hasil yang unik dari metode Tsukamoto ini hasil akhirnya dari tiap-tiap aturan yang diberikan secara tegas, output dari hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas. Misalkan alpha predicate. Jadi kita tidak menggunakan metode asymptoid, metode IOM atau sebagainya, gitu kan. Dia sudah langsung dalam bentuk crisp atau tegas. Misalnya ada dua variabel input, itu var1 x dan var2 y, serta satu variabel output, var3 z. var1 terbagi atas himpunan A1 dan A2, var2 terbagi atas himpunan B1 dan B2, var3 terbagi atas himpunan C1 dan C2. Kemudian ada dua aturan, if x is A1 and y is B2, dan z is C1. Nah, jadi jika x adalah A1 dan y adalah B2, maka z C1. Nah, kemudian jika x adalah A2 dan y adalah B1, maka z adalah C2. Itu aturannya. Perhatikan ya. Jika x adalah A1 dan y adalah B2, maka z adalah C1. Jika x adalah A2 dan y adalah B1, maka z adalah C2. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika x adalah A1 sini dan ini A1-nya seperti ini, A2-nya ini, jadi monoton turun A1-nya, monoton naik A2, B2 monoton naik, B1 monoton turun. Kebalikan, ya kan? Oke. Nah, jika x adalah A1 dan y adalah B2, maka C itu monoton turun, ya kan? Jadi yang turun-turun itu naik, yang turun-turun itu adalah A1 turun, B1 turun, C1 turun. Nah, A2 naik, B2 monoton naik, C2 monoton naik. Nah, jika A1 monoton turun, B2 monoton naik, maka Z adalah monoton turun dari C1. Itu yang dipakai adalah yang minimalnya. Nah, ya kan? Dia kena N. Yang dipakai adalah yang minimal. Maka dapat Z1. Dan dengan derajat keanggotaannya alpha 1. Itu dia yang mengambilnya. Jadi dapat alpha 1 masuk Z1. Berikutnya, jika X adalah A2, berarti X derajat keanggotaan dari monoton naik, dan B yang monoton turun. Nah, karena N, maka yang ini nanti yang hasil akhirnya. Ya, maka dapat alpha 2 dari C yang monoton naik. Nah, itu polanya. Oke. Pola komposisinya. Nah, dapat nanti rata-rata terbobotnya adalah Z sama dengan alpha 1, Z1, alpha 2, Z2 dibagi alpha 1 dan alpha 2. Jadi yang hasil output yang pertama yang kita cari, setelah dapat dari dua pernyataan ini, kita dapatkan alpha 1 yang berasal dari sini,
Kita pilih yang yang minimalnya. Nah, kemudian alfa 1 itu nanti kita plot menghasilkan Z1. Ya kan, sesuai dengan grafiknya kita dapatkan Z1. Begitu juga aturan kedua, kita dapatkan yang minimal adalah alfa 2, maka dari alfa 2 ini kita plot untuk pada ini dari hasil ya, untuk mendapatkan Z2. Jadi ini udah dari hasil. Begitu saja caranya. Nah, kemudian dari keduanya ini menggunakan alfa 1 dan alfa 2, kita carikan rata-rata terbobotnya. Itu dari hasil yang sesungguhnya yang kita inginkan. Itu alfa 1 Z1 tambah alfa 2 Z2 dibagi alfa 1 tambah alfa 2. Ya. Kita ambil contoh. Suatu perusahaan makanan kaleng setiap harinya rata-rata menerima permintaan sekitar 55.000 kaleng. Makanan kaleng setiap harinya rata-rata menerima permintaan sekitar 50.000 kaleng. Dan dalam 3 bulan terakhir, permintaan tertinggi 75.000. Nah, ini kita catat nih, permintaan tertinggi ini. Permintaannya ini adalah permintaan. Nanti kita buat nanti penghimpunan fazi permintaan, fungsi permintaannya dengan nilai tertingginya itu 75.000. Ya. Jadi ada fungsi permintaan dengan nilai permintaan itu tertingginya 75.000. Ini harus kita catat. Kemudian makanan kaleng yang masih tersedia di gudang setiap harinya rata-rata 7.000 kaleng. Makanan kaleng yang masih tersedia di gudang setiap harinya rata-rata 7.000 kaleng. Ya. Jadi, sedangkan kapasitas gudang maksimum hanya menampung 13.000 kaleng. Nah, ini catatannya hari ini 50.000 kaleng untuk permintaan dan ini 75.000 kaleng untuk batas maksimum. Ini nantinya acuan kita untuk membuat fungsi fazinya, gitu kan? Acuan kita untuk membuatnya. Dimana fungsinya itu harus ada di dalam fungsi itu. Jadi kalau grafiknya kita buat, grafik kita tuh dimulai dari sebelum ini, karena ini harus ada dalam grafik, dan harus melewati ini. Nah, atau paling nggak dia tepat sama dengan ini juga boleh, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya melewati ini. Jadi kalau kita bayangkan nih grafik permintaan, ada permintaan naik, ada permintaan bertambah atau berkurang nantinya. Acuannya itu, ini harus ada di antara itu, di tengah-tengah grafik atau fungsi permintaan yang merupakan fungsi fazinya. Begitu juga makanan kaleng yang masih tersedia. Ini persediaan lagi nih yang tersedia di gudang. Itu setiap harinya rata-rata 7.000 kaleng, sedangkan kapasitas gudang maksimum 13.000 kaleng. Jadi kita harus pertimbangkan 7.000 kaleng ini. Kita buat juga grafik persediaan yang tersedia di gudang dengan batas maksimum 13.000. Jadi nanti grafik kita tuh puncaknya harus di atas 13.000 ke atas gitu kan. Buat 13.000 itu sudah maksimum. Jadi bisa juga bentuk grafik bahu, dia punya bahu nantinya setelah 13.000 dia tetap nilainya maksimum 1. Ya kan? Jadi maksimum itu dia bernilai derajat kebebasannya, derajat keanggotaannya 1 tuh ketika dia domainnya sudah 13.000. Nah, yang 7.000 kali ini harus ada di antara grafik itu. Jadi grafik kita buat di bawah 7.000 untuk yang naik, ya kan? Atau di atas 7.000 untuk yang turun. Nanti ada persediaan naik dan persediaan turun. Kita lihat nanti. Apabila sistem produksinya menggunakan aturan fazi berikut, nah sekarang baru pada aturan fazinya. Jadi sekarang ini pendefinisian kita untuk memilih fungsi fazi yang cocok. Dan catatannya fungsi fazi ini terserah kita menentukannya. Cuma persoalan yang akan kita hadapi apakah fungsi-fungsi fazi yang kita dapatkan itu akan menghasilkan akurasi yang baik. Nah, dan karena itu
uh, Fazi tidak mempunyai kemampuan untuk belajar. Fazi tidak punya kemampuan untuk belajar, untuk memilih mana yang merupakan fungsi-fungsi yang optimum. Nah, disinilah nantinya peran dari jaringan saraf tiruan. Jadi untuk Fazi ini hanya kita sendiri yang harus memilihnya sesuai dengan pola data yang kita temukan sehari-hari, maka fungsi yang cocok, yang dekat, yang paling kecil errornya itu yang akan kita coba cari. Nah, sementara kita harus manual menemukannya. Nah, bayangkan berapa banyaknya fungsi-fungsi yang harus kita cobakan untuk bisa mendapatkan hasil yang paling optimum. Peran inilah yang nantinya bisa dimainkan oleh jaringan saraf tiruan yang punya kemampuan belajar. Nah, ini peran ini nanti dimainkan oleh jaringan saraf tiruan. Jadi Fazi hanya sebatas logika. Nah, pemilihan fungsi yang cocok itu tergantung kepada kitanya. Jadi kita menerapkan fungsi yang cocok dulu, fungsi Fazinya, kemudian baru Fazi bergerak. Ya, logika Fazinya bergerak. Jadi tidak ada fungsi yang bagus untuk satu gitu. Artinya sudah tidak terdefinisi fungsi yang bagus untuk semua data, tidak ada fungsi yang bagus untuk semua data. Satu fungsi, apakah fungsi itu kurva berbentuk kurva atau linear, itu mungkin bagus pada satu pola data tertentu, tapi juga bisa tidak bagus pada pola data yang lain. Nah, begitu juga ya kemiringannya dan sebagainya. Itu sangat nilai akurasinya sangat ditentukan oleh pola data. Nah, kembali kalau pola data, untuk mengingat pola-pola data, untuk bisa belajar berdasarkan pola data yang ada, sehingga kita bisa menentukan fungsi yang paling optimal untuk satu pola data tertentu. Setelah kita beri latihan berkali-kali pada sistem pemrograman kita, maka kita nantinya kita akan dapatkan pola data yang program kita akan mampu memilih sendiri pola data sesuai dengan memilih fungsi Fazinya sesuai dengan pola data yang ada. Nah, kemampuan belajar kembali itu hanya bisa dimainkan oleh jaringan saraf tiruan. Maka kombinasi neurofazi, itu fungsi neural network jaringan saraf tiruan dengan fazi logic itu menjadi sebuah kombinasi keniscayaan yang luar biasa nantinya untuk membuat sebuah mesin yang mampu menghasilkan keluaran yang paling optimal, yang akan mampu menerapkan fungsi yang berbeda untuk pola data yang berbeda. Karena mesin kita sudah diajarkan atau dilatih sehingga dia nantinya akan mendapatkan bobot keluaran dari setiap neuron yang paling optimal, yang menghasilkan akurasi yang tertinggi. Oke, kita lanjutkan contoh kita ini. Nah, ini aturannya. Jika permintaan turun, N persediaan banyak, nah ini permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Jadi nanti kita ada grafik permintaan, grafik persediaan, dan grafik produksi barang. Yang keduanya mempunyai dua fungsi. Ada fungsi untuk turun, untuk permintaan, dan naik
Ya, jadi permintaannya ini ada dua aturan. Ini ada dua fungsi, turun dan naik untuk permintaan. Sementara persediaan ada banyak dan sedikit. Jadi di grafik eh, permintaan nanti ada yang fungsi turun, monoton turun, dan ada fungsi monoton naik. Untuk grafik persediaan ada fungsi monoton banyak dan ada fungsi monoton sedikit. Dan untuk grafik produksi, ada fungsi monoton berkurang, ada fungsi monoton bertambah. Oke, itu yang kita bangun berdasarkan aturan ini. Kita bangun 3 grafik yang masing-masing mempunyai 2 monoton. Oke ya. Balik aturan pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. If permintaan naik and persediaan sedikit, maka dan produksi barang bertambah. If permintaan naik and persediaan banyak, dan produksi barang bertambah juga. If permintaan naik and persediaan banyak. Jadi naik dan banyak mesti bertambah. Syaratnya permintaan naik, ya kan? Naik dan sedikit bertambah juga produksi barang. Nah, turun dan banyak baru berkurang. Kemudian yang keempat, jika turun dan sedikit baru berkurang pula. Nah, oke, berdasarkan 4 aturan ini, kita diberi pertanyaan atau permasalahan, tentukanlah berapa jumlah barang yang harus diproduksi hari ini jika permintaan sebanyak 60.000 kaleng dan persediaan di gudang ada 8.000 kaleng. Jadi ada grafik permintaan tuh 60.000 dan grafik persediaan 8.000. Ya, jadi ingat bahwa untuk permintaan yang harus saya perhatikan adalah untuk permintaan batas tertingginya yaitu derajat keanggotaannya 75.000 dan tidak ada batas terendahnya, cuma ada angka 55.000. Jadi batas terendahnya 0, cuma ada angka 55.000 kaleng di dalamnya, ya kan? Itu untuk permintaan. Kemudian untuk persediaan di gudang, batas tertingginya itu nilai derajat keanggotaan 1 adalah 13.000 kaleng. Nah, batas tertingginya juga yang tidak ada menyatakan batas terendahnya, berarti batas terendahnya 0. Ya, boleh berapa saja, nggak ada pernyataan batas terendah, asalkan ada 7.000 kaleng di antaranya, di antara dua batas tadi. Begitu juga ini, nggak ada pernyataan batas terendah, boleh 0, boleh berapa saja, itu kita yang menetapkan. Asalkan grafik kita tuh memuat 55.000 kali itu diantaranya. Jadi batasnya bisa 50.000, batas rendahnya bisa 30.000, bisa 45.000 dan sebagainya. Nah, jadi grafik permintaan kita itu bisa yang dari 0 atau bisa jadi grafik ini bisa batasnya terendahnya 0, ya kan? Atau mungkin 45.000 atau 50.000. Nah, asal ya 50.000 ini 55.000 ini tercakup dalam fungsinya. Itu untuk fungsi monoton naik, permintaan persediaan ya apa namanya itu permintaan naik. Nah, untuk permintaan turun, tentu yang kita pertimbangkan adalah batas terendahnya 0, ada pasti kalau permintaan turun, tentu batas grafiknya grafik monoton turun. Nah, tentu batas terendahnya 0, batas tertingginya kurang dari sini, ya kan? Batas tertingginya bisa kita buat kurang dari sini dengan angka 55.000 diantaranya, tetap 55.000 diantaranya. Jadi kedua grafik kita ini akan saling berpotongan pada satu titik, ya kan? Tidak, tapi tidak harus 55.000 itu titik potongnya. Nah, sebaiknya hindari itu. Hindari 55.000 titik potongnya. Oke.
balik ini. Nah, begitu juga untuk eh, produksi barang, gitu kan? Produksi barang berarti kita ambil saja nilai maksimum sesuai dengan persediaan gudang atau berlebih sedikit juga nggak apa-apa. Tapi bukan persediaan gudang, berarti kan permintaan tadi, permintaan kita 13.000 ya, persediaan gudang 75.000 ya. Jadi mungkin boleh untuk grafik persediaan barang kita karena ini ada permintaan sebanyak 60.000, jadi kita jauhkan rentangnya untuk grafik kita sekitar 100.000 lebih, ya kan? Nah, di mana grafik 8.000 kali ini ada di dalam grafik kita itu. Oke ya, kita lihat grafik. Nah, jadi pertama kita membuat himpunan dan input fuzzy-nya. Ada 3 variabel fuzzy yang dimodalkan ya tadi yaitu permintaan terdiri dari atas 2 himpunan fuzzy yaitu naik dan turun. Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy juga yaitu banyak dan sedikit. Produksi barang terdiri atas 2 himpunan fuzzy yaitu berkurang dan bertambah. Jadi permintaan naik turun, persediaan banyak sedikit, produksi barang berkurang bertambah, ya kan? Nah, dan ingat Tsukamoto tadi dia kalau uh, berlawanan ya berdasarkan kita. Nah ini perhatikan ya kalau yang satu A1-nya fungsi turun monoton turun, B2-nya monoton naik, maka C1-nya monoton turun. Sebaliknya A1 monoton naik, B2 monoton turun, maka B1 monoton naik. Nah, ini yang dia cover dalam 4 peraturan tadi. Oke. Nah, ini variabel permintaan kita. Jadi variabel permintaan kita, ingat untuk ini, untuk yang monoton turun, nah kita boleh memilih fungsi kurva seperti ini, fungsi lengkung, atau boleh juga silakan fungsi linear. Ya, itu kita yang menentukan. Jadi itulah kembali mana yang terbaik ya. Kita nggak bisa menentukan yang terbaik sekarang ini. Kalau hanya satu kali saja kita menyelesaikannya. Kita harus bikin lagi fungsi yang sama juga mungkin tapi skalanya agak berbeda. Kalau ini kan dari 0 sampai 75. Kemudian ada juga dari 0 75 tapi mungkin grafiknya kayak gini ya, lengkungnya lebih kayak gini lagi. Atau 0 sampai 75 aja cuma garisnya garis linear misalnya. Ini juga begitu. Ini naik dari 45 sampai 75 atau dari 10 sampai 75 boleh, nggak masalah. Gitu kan, titik potongnya beda-beda. Nah, pilihan kita itu menentukan akurasi. Ya kan, pilihan kita menentukan akurasi. Tepatnya ya bagaimana tertentu sesuai dengan uh, hasil lapangannya gitu kan, berdasarkan data lapangan. Apakah sesuai nggak uh, produksi yang itu memenuhi apa yang kita harapkan. Nah, jadi ini kita menentukan. Nah, grafik kita ini untuk fungsi turunnya dia batasnya sampai 75 habis. Yang angka 55 tentu terletak dalam grafik kita, ya kan? Grafik kita kan angkanya 55.000 yang sesuai dengan variabel permintaan. Kalau ini kan eh, eh, variabel permintaan rata-rata, ya. Yang ulang lagi apa ya kita lagi? Nah ini permintaan rata-rata 55.000 itu. Jadi harus ada di antara itu. Itu juga nanti untuk yang persediaan 77.000. Nah, jadi maaf ya. Nah, nantinya grafik kita itu kalau permintaannya kan sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan pertanyaannya, jika eh, permintaan hari ini adalah 60.000. Nah, apa yang terjadi? Itu pertanyaannya kan. Jadi, nah untuk grafik eh, turun, fungsi fase turun, maka 60.000 di sini kita lihat dia konvertannya 0,08.
Ya, hitungannya di mana 0,08 ya? Kita udah pernah di pertemuan sebelumnya. Oke, nanti kita bahas juga. Intinya pertama kali sebelumnya adalah bahwa kita sudah punya grafik permintaan yang kalau untuk grafik turun mulai dari 0, dari 0, lintas sampai 75, lengkungan seperti ini. Kita milih lengkung boleh, milih linear boleh, tapi yang intinya adalah dia seperti ini, maka yang rata-rata 55.000 itu ada di dalamnya, mungkin sini 55.000 kan, masuk di dalamnya. Itu intinya, yang 50.000 itu harus masuk, jangan di luar. Begitu juga nih, kenapa 45? Karena 55.000 di sini harus masuk dalam itu, ya kan? Nah, batas 55.000 itu harus masuk dalam rata-rata 50.000 harus masuk dalam grafik. Nah, ini jadi kedua grafik itu memuat angka 55.000-nya sebagai angka rata-ratanya. Jangan pula nanti ini batasnya sampai sini, nah, nggak benar karena 50.000 nggak masuk. Jadi uh, cacat logika fuzzy kita, ya kan? Nah itu intinya. Jadi dua bentuk seperti ini, yang 55.000 sebagai rata itu harus include dalamnya, dimanapun posisi terserah. Ya, kita belum sampai pada nilai penentuan akurasi. Nah, bagaimana dengan permintaan 60.000? Nah, permintaan 60.000, ya kan? Maka permintaan itu ketika satu grafik fungsi fuzzy turunnya itu nilai keanggotaannya adalah 0,08. Sebalik dengan 65.000 ini juga fungsi naiknya nilainya 0,5. Oke, jadi fungsi naiknya derajat anggota 0,5. Sekarang variabel persediaan yang terdiri dari uh, dua fungsi fuzzy sedikit dan fungsi fuzzy banyak. Ya. Fungsi fuzzy sedikit yang monoton turun dan fungsi fuzzy banyak yang monoton naik. Nah, kita harus mengcover persediaan rata-rata kita kan 7.000. Berarti 7.000 itu harus di-cover oleh kedua fungsi ini. Makanya grafiknya rentannya sampai 5.000 batas minimal untuk fuzzy banyak dan untuk fuzzy sedikit di atas 8.000, gitu kan. Jadi yang harus di-cover pertama kali adalah rata-rata rata-rata persediaan 8.000, kemudian maksimum persediaan kan 13.000. Maksimum persediaan yang mampu tersedia di gudang, batas kemampuan gudang. Kemudian tentu permintaan yang 8.000 ini juga harus di-cover keduanya. Sama dengan tadi, samping untuk permintaan, di samping meng-cover permintaan rata-rata 55.000, dia juga harus meng-cover permintaan 60.000, ya kan? Untuk permintaan hari ini. Ya, tadi lupa Pak sebutkan, tadi baru hanya sampai pada batas rata-rata 55.000 saja. Seharusnya yang 60.000 ini juga harus di-cover oleh kedua grafik itu. Makanya bentuknya seperti ini. Ya, nah, terus ini bentuknya seperti ini. Jadi masing-masing menghasilkan punya data kebebasan untuk permintaan 60.000. Hal yang sama juga untuk persediaan. Jadi harus tersedia 8 kan yang tersedia sekarang itu adalah 8.000. Padahal persediaan rata-rata 7.000 tercover dalamnya dan persediaan sekarang 8.000 juga tercover dalamnya dalam kedua grafik. Jadi seperti ini. Nah, ya kan berarti masing-masing baik itu grafik persediaan yang banyak maupun sedikit itu mempunyai masing-masing punya derajat kebebasan. Nah, baru sekarang variabel produksi barang. Ingat, produksi barangnya permintaan 60.000, sementara persediaan hari ini adalah 8.000, berarti eh, produksinya minimal harus 52.000. Nah, kedua grafik kita, kedua fungsi fuzzy berkurang dan bertambah dari variabel produksi barang harus mengcover itu, harus mengcover angka 52.000. Ya, sekitarnya di sekitar sini kan, kita harus mengcover itu dan kita perlebar uh, grafik untuk produksi barang kita sampai 100.000 lebih, ya kan. Itu terserah kita, ya kan. Terserah kita ya mengcovernya sampai
Nah, kembali itu kita yang menetapkan apakah mau 100.000 atau sampai batas maksimal gudang saja, itu terserah kita, ya kan? Intinya tercover yang 52.000 karena permintaan 60.000 dan persediaan 8.000. Kembali terserah kita, cuma tentu kita harus pertimbangkan error yang mungkin terjadi, besar atau kecil errornya. Nah, di sini tidak ada aturan umumnya. Kembali nggak ada aturan umumnya. Masing-masing grafik itu unik untuk setiap data, unik untuk setiap pola data. Jadi kita hanya bisa melakukan uji coba terus, coba-coba terus untuk grafik yang berbeda. Kalau mau mencari error yang optimum, ya kita lakukan banyak sekali uji coba untuk model grafik yang beda-beda, baik rentangnya maupun jenis grafiknya. Nah, ini yang nggak mungkin kita lakukan secara manual. Nah, ini yang nantinya mampu di-cover oleh jaringan saraf tiruan, neural network. Makanya eh, kompaklah antara jaringan saraf tiruan, neural network dengan eh, fuzzy logic, ya kan? Eh, membentuk yang kita kenal dengan neurofuzzy, ya kan? Oke. Jadi ini gambaran ketiga-tiganya telah petikan ya, batas permintaan 75, 45 dan batas persediaan, fungsi persediaan batas 13.005, ada rentang seperti ini, kemudian produksi barang seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk grafik permintaan, karena grafik kita bentuknya grafik seperti ini, berupa kurva lengkung, ya kan? Maka eh, penetapan derajat keanggotaannya menggunakan rumusan ini, gitu kan? Menggunakan rumusan ini. Nah, di mana beta ini adalah titik belok. Yang terserah kita juga menetapkan titik beloknya di mana. Ya, karena titik belok kita tentu berdasarkan grafiknya. Kalau grafiknya lebih tajam lagi, nah mungkin titik beloknya lebih ke anu. Nah, itu grafiknya seperti ini, titik beloknya di sini. Nah, kalau gini, titik beloknya di sini. Jadi grafik menentukan titik belok. Nah, biasanya rata-rata titik beloknya setengah biasanya dari jarak A dan gamma sebagai titik terjauh, ya kan? Nah, kembali nggak ada kapan harusnya gimana. Karena bentuknya terserah kita juga bentuk grafiknya, lengkungnya kayak apa terserah kita, ya kan? Nah, kalau menggunakan grafik seperti ini, kalau titik beloknya, kalau domain kita adalah sebelum titik belok, maka yang kita pakai rumusan ini. Nah, kalau domainnya adalah setelah titik belok, maka kita pakai ini. Nah, maka untuk yang ini, untuk fuzzy naik, nah, dengan asumsi titik domainnya di bawah titik belok, maka rumus ini dipakai. Rumus ini dipakai. Rumus ini, X kurang A, X-nya 60.000, A-nya 45.000, kurang 75 per 5 kuadrat, hasilnya 0,5. Nah, silakan untuk grafik fuzzy turun yang kita pakai ini. Nah, kita pakai ini berarti di atas, jauh di atas titik belok, ya kan? Dan dia uh, dia kan grafik turun ini kan 75 di sini. 75 di sini. Ya, mungkin titik belok sekitar 35-an lah, atau 40-an. Berarti 60 start di sini. Maka berarti yang pakai rumus yang ini nanti. Ya, itu grafik yang turun ya. Grafik yang turun ini turun kan? Maka yang pakai ini. Hasilnya 0,08. Itu grafik permintaan. Ya, ada 0,08 turun, naik 0,5. Saya catat ya. Turunnya 0,08, naiknya 0,5. Turun 0,08, naik 0,5. Ya. Oke.
Nah, sekarang ada persediaan. Jika persediaan sebanyak 8.000 kemasan per hari, maka ya persediaan kita hari ini berarti 80.000, eh, yang ada adalah 80.000 kemasan dan 8.000 kaleng. Maka derajat keanggotaan sedikit, ya kita ada catat tadi untuk yang persediaan. Kita ulangi lagi ya, yang persediaan ini 0,5 untuk yang sedikit, untuk yang banyak, 0,25 untuk yang sedikit. Itu harus catat ya, 0,5 untuk yang banyak, 0,25 untuk yang sedikit. Itu grafik persediaan. 0,5 untuk yang banyak, 0,5 dan 0,25 untuk yang sedikit. Derajat keanggotaannya ya. Sementara untuk ini persediaan ya. Sementara untuk yang permintaan, nah 0,5 untuk yang naik, 0,08 untuk yang turun ya. Nanti catat ya. 0,5 untuk naik, 0,8 untuk turun. Nah, jadi fase sedikit 0,25, fase banyak 0,8. Fase sedikit 0,25 keanggotaannya, fase banyak 0,5. Kita catat tadi kan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam variabel ini kita. Nah, variabel apa namanya itu? Variabel produksi. Variabel produksi rumusannya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Jadi grafik yang untuk berkurang kan ini, untuk berkurang yang ini, untuk berkurang ini, 0 sampai 15 nilainya 1. Rentang 15 sampai 75 nilainya kemiringan ini. Ya, 0,15 nilai 1, rentangnya ini kemiringannya, di atas 75 0. Itu grafik yang berkurang. Sementara grafik yang bertambah, ya, grafik yang bertambah 0 sampai 25 itu 0, 25 sampai 100 ini kemiringan grafik 100 itu 1, 100 ke atas 1. Jadi grafiknya seperti ini, 0 Z0 dari nilainya 0 ya, ketika Z-nya kurang dari 25, antara 25 sampai 100 ini grafiknya, kemiringannya kan, kemiringan grafik delta X, delta Y per delta X ya kan. Nah, kemudian delta 100 1 dia gitu kan. Maka kalau kita perhatikan, nah gambarkan kembali di sini. Ini grafik permintaan. Nah, sekarang aplikasikan aplikasi operator fuzzy. Pertama aturan pertama, kita aplikasikan ke aturan pertama dari operator fuzzy kita. R1 atau rule 1, if permintaan turun dan persediaan banyak, if permintaan turun and persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Permintaan turun, ya kan? Produksi banyak, ya kan? Ya. Nah, kita lihat di sini permintaan turun. Permintaan kita kan 60 turun, berarti grafik turun. Mana grafik turun? Nah, permintaan turun, grafik turun. Berarti grafik yang ini. Ini 60. Ya, permintaan turun dari domain 60 domain permintaannya. Kemudian produksi banyak, produksi sini. Persediaan banyak. Persediaan ini. Persediaan ini. Kebalik grafiknya, harusnya ini persediaan. Ini permintaan yang nggak apa-apa, sama aja. Jadi persediaan banyak yang 8. Banyak berarti yang ini 0,5. Jadi permintaan turun 0,08 derajat keanggotaannya. Persediaan banyak itu yang ini, itu 0,5. Maka di antara keduanya itu, di antara dua derajat kebebasan itu yang paling kecilnya 0,08. Inilah yang diambil itu kan. Untuk operator N, ingat ya, untuk operator N diambil ini. Nah, ini dianggap sebagai alfa 1 karena mengikuti aturan pertama. Ya kan? Agar untuk aturan pertama. Nah, alfa 1 ini dihubungkan nanti ke grafik ini bukan permintaan ya, grafik produksi, ya kan? Maksudnya produksi. Salah satunya ini produksi ya. Grafik produksi itu nilai Z1 0,08 dari 0,08
himpunan berkurang. Ini himpunan berkurang yang dipilih nih. Himpunan berkurang, ya berkurang nih. Nah, jadi sekitar 0,08, sini alfa satunya 0,08, kita plot ke grafik berkurang, ya 0,8, ya oh 0,0 kecil kan, 0,8 kecil, 0,8 kecil, sorry. Bukan 0,8, 0,08, nah kecil. Nah, kecil kita plot. Nah, hasilnya sekitar sini ya, sekitar 70. Kita tanya kan. Jadi Z1 kita adalah 70 dari produksi berkurang. Itu yang Z1. Ya, Z1 dari produksi barang diperoleh karena dari yang diperhitungkan adalah fazi berkurangnya. Jadi dari produksi barang, untuk aturan pertama yang diperhatikan adalah fazi berkurangnya, fungsi fazi berkurang. Oke, lanjut kita. Aturan kedua sekarang. If permintaan naik dan persediaan sedikit. Nah, jadi kita lihat permintaan yang naik. Nah, permintaan naik ini. Untuk yang 60 kita tadi, permintaan naik itu 0,5. Permintaan naik 0,5 derajat keanggotaannya. Ya, persediaan sedikit. Ya, persediaan sedikit. Kita pilih 0,25. Jadi kita lihat dari antara dua ini permintaannya naik, permintaannya naik itu 0,5, ya kan? Permintaan naik derajat keanggotaannya 0,5, dan persediaan sedikit, yang sedikit yang grafik yang ini itu 0,25, maka minimalnya dan antara kedua itu yang min adalah 0,25. Jadi alfa 2 nih, ini sebagai alfa 2. Ya kan? Nah, alfa 2 ini kita masukkan ke grafik kita, dia 0,25 tapi masukkan ke yang bertambah. Nah, ke fungsi yang bertambah. Jadi fungsi yang bertambah itu antara 0 sampai 1, start inilah 0,25 separuh ini, seperempatnya ya kan. Seperempatnya kita plot ke grafik yang bertambah. Nah, kira-kira grafik sampai sini. Dapat nilainya 43,75. Itu kita ambil sebagai Z2. Jadi itu menggambarkan domain untuk aturan kedua. Ya, diambil dari karena ya, bertambah dari fungsi yang bertambah. Aturan ketiga, kita baru 2 aturan dari 4 aturan. Aturan ketiga sekarang, jika permintaan naik dan persediaan banyak. If permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah lagi. Nah, sekarang permintaan naik. Berarti yang ini kita ambil 0,5. Persediaan banyak berarti 0,5 juga. Nah, maka sama-sama 0,5 hasil 0,5. Ya kan? Maka dengan 0,5 ini kita ambil ke fungsi bertambah dari produksi, maka itu alfa 3-nya. Alfa 3 merupakan alfa untuk aturan ketiga, nilainya 0,5, maka 0,5 adalah Z3 dikurang 25 per 75. Jadi karena aturan bertambah di sini kan, ya ini kan cuma berdasarkan ini grafik garis lurus saja, ya kan? Udah di mana diketahui nilai Y-nya di sini kalau kita biasa X, Y, dan X kan. Nah, dia kan nggak garis lurusnya, ini kemiringan. Nah, gunakan persamaan ini aja kan, persamaan kemiringan biasa, standar. Jadi mudah kalau pakai grafik lurus ini. Grafik linear ya. 0,5, Z3 dikurang 25 per 75. Ya, Z3 itu hasilnya 6,62,5. Jadi 0,5 bertambah 0,5 bertambah. Ya, start sini dia. Nah, separuhnya kan bertambah 62,5. Oke, sekarang aturan keempat, permintaan turun, if permintaan turun dan persediaan sedikit. Permintaan turun berarti grafik yang ini, plotnya turun. Nah, derajat keanggotaannya 0,08. Kemudian permintaan sedikit, ya berarti sedikit yang ini grafiknya, plotnya 0,25. Maka nilai yang diambil adalah 0,08. Itu yang dengan demikian dengan alfa 4 0,08, Z-nya 0,08 untuk yang berkurang. Nah, Z dia berkurang berarti untuk yang di sini. Ya, berarti 0,8 di sini kurang ke yang sini. Dapatnya 70,2. Ya, itu keempat aturan sudah terpenuhi, alfa 1, alfa 2, alfa 3.
alfa 4, Z1, Z2, Z3, Z4. Maka penegasannya langsung ini aja. Alfa 1 dikali Z1, alfa 2 kali Z2, alfa 3 kali Z3, alfa 4 kali Z4, jumlah semua dibagi dengan semua jumlah alfa. Hasilnya 58,703 dikali 1000. Ingat ya, kita kali 1000. Artinya jumlah produksi dengan permintaan hari ini 60.000, sementara persediaan kita adalah 80.000. Nah, maka produksi kita harusnya 58.703, ya kan? Produksi barang kita harusnya 58.703. Ya, kalau kita hanya menghitung antara permintaan dengan persediaan saja, maka kita cukup memproduksi 52.000. Nah, sementara logika Fuzzy menyarankan 58.000. Nggak jauh beda dengan jumlah yang permintaan, ya kan? Nah, berarti kalau berdasarkan itu ada error sekitar berapa ya, 58, 52 ya, sekitar 6.000 atau karena ini sekitar 5.000 dibagi total itu kan sekitar berapa persen tuh. Jadi sekitar anggaplah 5.000. Anggap 6.000. 6.000 dibagi 60.000. Berarti 10%. Nah, logis ya. Fuzzy ini umum rata-rata 10%. Ya kan? Oke. Tapi perhitungan kenapa kita harus menggunakan fuzzy padahal tanpa fuzzy juga sebenarnya bisa, langsung kita hitung persediaan permintaan 60.000, persediaan 8.000, langsung aja kita buat 52.000 hari ini. Ya, kalau itu logikanya perusahaan kita bakal mati karena untuk besok nggak ada lagi persediaan, udah kan? Eh, Ya, kalau kita hanya produksi 50.000 sekarang untuk hari ini saja, berarti untuk besok nggak ada persediaan, ya kan? Mhm. Jadi fuzzy ini meng-cover juga pola datanya, pola terbaik dengan mempertimbangkan masih ada persediaan untuk ke depannya dan sebagainya. Tapi tetap ya, eee, apa namanya, fungsi yang terbaik nantinya yang mendekati nilai yang seharusnya yang paling optimal itu hanya kita peroleh melalui coba-coba, melalui mempelajari pola data yang ada, ya, melalui pola data yang ada. Nah, pola data itu hanya bisa diajarkan ke sistem atau ke mesin melalui pemrograman kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang eh, salah satunya yang paling populer adalah menggunakan neural network artifisialnya itu neural network atau jaringan saraf tiruan. Jadi inilah salah satu kepentingannya, alasan utama kenapa kita perlu mengcombine atau mengkombinasikan antara logika fuzzy dengan jaringan saraf tiruan. Oke, jadi ini untuk metode Sakamoto, ya kan.